Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam untuk siswa kelas 7 semester 2. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan manusia agar hidup lebih sejahtera. Adapun sumber daya alam menurut sifat dan kelestariannya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis. Salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam hutan. Hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai penyedia oksigen, penahan air tanah, penyedia kayu sebagai bahan bangunan, dan objek pariwisata. Hutan sering disebut juga sebagai paru-paru dunia karena fungsinya sebagai penyedia oksigen. Hutan juga menyimpan potensi besar jika dikelola dengan baik. Hasil hutan juga bisa untuk menambah pendapatan negara. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi banyak pepohonan. Hutan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan iklim, jenis pohon, dan fungsinya. Jenis hutan berdasarkan iklim. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Kepulauan Indonesia yang beriklim tropis banyak memperoleh sinar matahari, memiliki curah hujan yang tinggi dan temperatur rata-rata tinggi. Berbagai macam jenis tumbuhan dapat tumbuh dengan mudah di daratan Indonesia dan membentuk hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki keragaman hayati yang melimpah dan menjadikannya paru-paru dunia yang utama, sekaligus tempat hidup berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Ciri-ciri pohonnya berdaun lebar, daunnya menghijau sepanjang tahun, serta terdapat tumbuhan epifit, lumut, palem, dan pohon panjat sejenis rotan. Hutan musim. Hutan musim terdapat di daerah tropis yang memiliki musim hujan dan musim kemarau. Tumbuhan yang ada di hutan musim pada musim kemarau biasanya akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh lebat kembali. Contohnya adalah pohon jati dan pohon kapuk. Hutan ini biasanya terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Nusa Tenggara dan dimanfaatkan sebagai lahan usaha peternakan sapi dan kuda. Sedangkan hutan bakau ada di sepanjang pantai. Pohon bakau mempunyai akar menjulang di atas permukaan air pada waktu air laut surut dan terendam
pada waktu air laut pasang. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat bagi berbagai jenis ikan dan udang. Akar pohon bakau juga dapat menahan abrasi laut. Hutan bakau dapat ditemui di pantai Papua, Sumatera bagian timur, dan sepanjang pesisir Kalimantan. Hutan berdasarkan jenis pohon dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan yang hanya ditumbuhi satu jenis tumbuhan saja, misalnya hutan pinus dan hutan jati. Yang kedua adalah hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi beraneka ragam jenis tumbuhan, misalnya hutan tropis. Hutan berdasarkan fungsinya meliputi 3, yaitu hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan produksi. Hutan lindung adalah hutan yang berfungsi untuk menjaga cadangan air tanah, mencegah banjir, dan melindungi tanah dari erosi. Sedangkan hutan suaka alam adalah hutan yang berfungsi sebagai pelindung jenis flora dan fauna tertentu. Hutan suaka alam terdiri dari suaka margasatwa dan cagar alam. Berikutnya, hutan produksi adalah hutan yang berfungsi untuk diambil hasilnya sebagai bahan industri, misalnya rotan dan damar. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Kita akan berjumpa kembali dengan kelas IPS pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.